Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami akan membacakan Warta Gereja hari Minggu 24 Mei 2020. Yang pertama, pengkhotbah hari ini, Minggu 24 Mei 2020. Bahasa Indonesia dilayankan oleh Bapak Pendeta Emeritus Widiatmo Herjanto STH. Bahasa Jawa akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Berita Tri Setionugroho SSI Teol. Yang kedua, ibadah online Pentakosta. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa ibadah Pentakosta dilaksanakan secara online dengan mengikuti tata ibadah dari klasis GKJ Solo yang dapat diakses di channel YouTube GKJ Nusukan Surakarta pada hari Minggu 31 Mei 2020 mulai jam 6 waktu Indonesia bagian Barat. 3. Ibadah dalam masa pandemi Corona. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa selama masa pandemi Corona, majelis memutuskan untuk mengganti pelaksanaan ibadah di gereja dengan ibadah online yang dapat diakses melalui YouTube dan Facebook GKJ Joyo Diningratan. Informasi pelaksanaan ibadah selanjutnya akan disampaikan melalui pamong blog atau kelompok dan grup WA, mengingat situasi dan informasi yang terus berkembang dengan cepat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri memasuki ibadah. Yesus sudah bangkit, Ia sungguh hidup. Haleluya. Sesudah bangkit, selama 40 hari, Ia secara berulang-ulang telah menampakkan diri dan berbicara dengan para murid tentang kerajaan Allah. Terpujilah Tuhan. Ia mengutus para murid-Nya untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi dan akan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Kini Ia bertahta di sorga. Terpujilah Dia, Sang Firman, yang pernah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Marilah dengan berdiri kita menyanyikan PKJ 2 bait 1, Mulia Mulia Namanya. Jemaat di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu Paskah ke-7 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin.
Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, doa adalah nafas kehidupan orang beriman. Di Minggu Paskah ke-7 ini, kita diajak untuk kembali mengingat dan semakin menghidupi doa secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian, relasi kita semakin dekat dengan Dia, Sang Penebus dosa manusia. Disitulah letak kekuatan hidup kita. Kita muliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Ya Tuhan tiap jam. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita sering kurang menghidupi doa. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan, dunia media sosial, bahkan hobi kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk terus mengobarkan semangat untuk mendekat dan berdialog denganmu. Kuatkanlah dan teguhkanlah kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk menghidupi spiritualitas Kristiani, agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita menyesali dosa-dosa kita dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 44. Baitnya yang kelima, Tuhan kasihanilah. Jemaat, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Firman Tuhan di dalam Injil Matius 11 ayat 28 sampai 30 demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang,
dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita naikkan nyanyian syukur dengan nyanyian dari NKB 73, Kasih Tuhanku Lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Marilah saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama menerima pelayanan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Sungguh kami mau bersyukur ya Tuhan, apabila di hari Minggu ini kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam iman kami. Kami bersyukur kami masih Engkau perkenankan untuk dapat melaksanakan ibadah kami. Sekalipun ibadah ini tidak di dalam persekutuan fisik kami, namun kami percaya ya Tuhan, Engkau berkenan hadir. Roh-Mu yang kudus berkenan menguatkan kami masing-masing dari rumah kami masing-masing untuk bersama-sama datang di dalam ibadah kami dengan segala kerendahan hati kami. Kami pun bersyukur ya Bapa, apabila di dalam ibadah ini Engkau berkenan pula untuk menyatakan firman-Mu sebagai pengajaran bagi kehidupan kami. Oleh karenanya ya Tuhan, kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang menjadi kehendak-Mu benar-benar dapat kami mengerti, kami pahami, dan kami hayati di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab di dalam kesempatan ibadah Minggu Paskah yang ke-7 ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Yang demikian pembacaannya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anak-Mu supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup,
Demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah hari Minggu, Minggu Paskah yang ke-7 ini. Sebelum saya menyampaikan khotbah pada pagi hari ini, pertama-tama ingin saya sampaikan khususnya kepada umat muslim dimanapun berada, kami sampaikan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Terkhusus juga untuk tetangga kami, sekaligus saudara kami, Jemaah Masjid Al-Hikmah. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri. Kiranya kemenangan yang sudah saudara-saudara terima melalui ibadah puasa yang sudah dilakukan selama ini, memberikan nilai yang baik, makna yang baik bagi kehidupan kita bersama, terutama di dalam kita hidup bersama sebagai suatu bangsa yang saat ini sedang menghadapi situasi yang sulit dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Selamat Idul Fitri. Yang kedua, besok hari tanggal 25 Mei adalah ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang ke-70. Oleh karenanya kami ucapkan selamat kepada gereja-gereja yang terhimpun di dalam Persekutuan
gereja-gereja di Indonesia di dalam kebersamaan yang sudah 70 tahun bersama-sama sebagai bagian dari bangsa ini. Tentunya gereja-gereja yang terhimpun di dalam persekutuan gereja di Indonesia ini juga bersama-sama, hidup bersama, menghadapi bersama segala hal yang terkondisi karena adanya pandemi COVID-19 ini. Oleh karenanya marilah sebagai persekutuan gereja, kita pun senantiasa hidup bersama-sama dengan bangsa dan masyarakat Indonesia, supaya dengan demikian peran partisipasi gereja juga makin membumi, makin memasyarakat, khususnya di tengah kehidupan bangsa Indonesia. Selamat ulang tahun PGI yang ke-70. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu ini kita memperoleh tema nafas hidup. Nafas hidup. Kalau kita berbicara tentang nafas, kita semua tahu bahwa nafas itu adalah udara yang kita hisap, baik itu dari hidung maupun dari mulut. Dan kemudian juga dikeluarkan dari tubuh kita melalui paru-paru kita. Nafas di dalam kehidupan kita itu juga berarti atau memiliki makna bahwa orang yang masih bernafas itu adalah orang yang hidup. Karena tentu orang yang sudah mati tidak lagi bernafas. Namun kalau kita melihat nafas hidup, sebenarnya lah nafas hidup sendiri itu adalah satu pemberian hidup kepada manusia yang itu digambarkan ketika Tuhan Allah menciptakan manusia. Bisa saudara-saudara baca di dalam Kejadian 2 ayat 7. Di sana dikatakan bahwa Tuhan Allah yang menciptakan manusia itu memberikan secara khusus hidup dan nafas bagi manusia yang pertama. Makhluk ciptaan yang lain tidak diberikan nafas hidup itu. Tetapi makhluk yang bernama manusia itu oleh Tuhan diberikan nafas hidup. Nafas hidup itu langsung dari Tuhan Allah sendiri. Oleh karenanya, manusia sebagai suatu ciptaan memang sangat berbeda. Manusia memiliki nilai ciptaan yang sangat tinggi dan sangat mulia. Karena kepada manusia diberikan nafas hidup itu yang sumbernya adalah Tuhan Allah sendiri. Artinya apa? Tuhan Allah sendiri itu adalah sumber pokok dari hidup umat manusia. Manusia memiliki satu keintiman yang luar biasa dengan Allah. Atas maksud, atas inisiatif, atas prakarsa Tuhan Allah sendiri. Oleh karenanya juga dikatakan bahwa setelah penciptaan itu selesai, ketika menciptakan manusia itu, Tuhan mengatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambarnya. Karena kehidupan yang datang dari Allah kepada manusia. Nah, di dalam pembukaan ibadah tadi kita mendengar di sana doa adalah nafas hidup atau nafas kehidupan orang beriman. Ini satu kalimat atau satu ungkapan yang sudah sering kita dengar dalam kehidupan kita. Doa adalah nafas kehidupan orang beriman. Artinya kalau orang
orang mengatakan bahwa dia beriman tetapi tidak pernah berdoa, ya imannya itu adalah iman yang mati. Doa, kita semua tahu adalah suatu cara di dalam kita berhubungan dengan Tuhan Allah. Adalah suatu cara di dalam kita berbicara dengan Tuhan Allah. Di dalam doa yang kita sampaikan kepada Tuhan Allah itu, kita bisa mengucap syukur, kita dapat meminta, kita dapat memohon, kita dapat menyerahkan diri kita kepada Tuhan Allah. Juga dengan berdoa itu kita dapat berdoa untuk diri kita sendiri, atau bahkan untuk siapa saja yang ingin kita doakan, atau yang memerlukan bantuan doa kita. Doa dapat kita lakukan setiap saat tanpa mengenal waktu. Karena doa adalah nafas kehidupan kita. Nafas kehidupan manusia. Jika seseorang, katakanlah dia berdoa, kok diam saja, kok mulutnya tidak mengeluarkan suara, tidak berarti dia tidak berdoa. Doa bisa dinaikkan di dalam hati kita masing-masing. Doa bisa dinaikkan di dalam saat yang hening, saat yang teduh. Setiap kita beribadah di gereja, ketika kita bersekutu bersama-sama, di sana juga tentu ada doa-doa yang kita naikkan. Karena umat memang senantiasa diberi kesempatan untuk berdoa. Entah itu di dalam hati mereka, ataupun doa yang diucapkan bersama-sama, ataupun doa yang dihayati secara bersekutu bersama-sama di dalam satu iman kepada Tuhan. Rupanya demikian juga yang dilakukan oleh Yesus. Di dalam pelayanannya di dunia ini, Tuhan Yesus juga senantiasa hidup di dalam doa. Tuhan Yesus senantiasa menyempatkan diri untuk berdoa, entah itu di tempat yang sepi, namun juga di tempat yang ramai untuk mengajak bersama-sama banyak orang untuk berdoa. Pagi, siang, malam, senantiasa berdoa. Entah itu di atas bukit, entah itu di tengah kota, namun di dalam kebersamaan, namun Yesus senantiasa hidup di dalam doa itu. Saudara-saudara, perikop kita, Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Itu adalah bagian dari doa Tuhan Yesus. Doa syafaat Tuhan Yesus. Yang kalau kita baca seluruhnya, itu dari ayat 1 sampai 26. Di sana adalah doa syafaat Tuhan Yesus. Dan dikatakan pada awalnya, Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Telah tiba saatnya. Saat yang bagaimana? Kalau kita membaca paling tidak ayat 1 sampai 9, kita melihat di sana bahwa sebenarnya lah Yesus sudah merasakan pada saat itu bahwa itulah akhir dari segala perjalanan kehidupannya di dunia ini.
Setelah ia merasa bahwa apa yang menjadi perintah Bapaknya di sorga semuanya sudah ia lakukan, ia kerjakan, ia jalankan. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Artinya pada saat itu Tuhan Yesus berdoa untuk dirinya sendiri. Ayat 1-9. Yesus berdoa untuk dirinya sendiri karena ia mau menyerahkan segala hasil pekerjaannya kepada Bapaknya di surga. Dia serahkan semuanya itu sebagai satu pertanggungjawaban dari misinya untuk datang ke dunia ini. Namun, itu hanya bagian pertama dari doanya. Bagian selanjutnya, Yesus itu menyerahkan kepada Tuhan, yaitu murid-muridnya. Murid-muridnya yang selama ini telah mengikuti dia dan mereka telah percaya kepada Yesus, tentang siapa Yesus. Mereka itu milikmu dan kau telah memberikan mereka kepadaku dan membuat mereka telah menuruti firman-Mu. Aku berdoa untuk mereka. Peliharalah mereka dalam nama-Mu. Mengapa Yesus harus mendoakan murid-muridnya? Ya, karena tentu yang pertama-tama Yesus tahu bahwa ia akan segera meninggalkan murid-muridnya. Ia akan segera meninggalkan murid-muridnya. Yang kedua, Yesus pun tahu bahwa murid-muridnya akan memasuki suatu situasi yang baru bagi mereka. Yaitu situasi kehidupan tanpa gurunya, tanpa Yesus. Situasi kehidupan di mana mereka harus menjalankan pengutusan Yesus itu. Tentu itu situasi yang tidak mudah. Situasi yang penuh dengan tantangan, dengan masalah, dengan ancaman dan lain sebagainya yang akan dialami oleh murid-muridnya. Oleh karenanya Yesus menyerahkan kepada Bapaknya, supaya mereka yang sudah menjadi milik Yesus itu, yang juga adalah milik Allah Bapa, itu dipelihara oleh Bapa. Terutama justru di dalam kebersamaan murid-murid itu. Kebersamaan yang bagaimana? Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Bisa kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu. Satu gambaran yang sederhana, ketika satu komunitas kehilangan pemimpinnya. Kalau kemudian mereka hidup sendiri-sendiri, atau kemudian mereka berselisih pendapat dan lain sebagainya, itu suatu kewajaran. Namun di dalam kemanusiaan hal yang demikian ini memang membahayakan. Terutama ketika mereka harus menjalankan misi Yesus itu. Oleh karenanya Tuhan Yesus menyerahkan mereka semua kepada Allah Bapanya. Karena situasi-situasi yang baru yang harus mereka hadapi. Doa Yesus ini adalah doa syafaat. Doa kehidupan bagi mereka semua. Doa kehidupan bagi murid-muridnya. Namun sekaligus juga doa
kehidupan bagi masa depan murid-muridnya itu. Oleh karenanya saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa benar-benar yang namanya doa itu tidak bisa kita remehkan. Karena sebenarnya lah, kalau kita melihat pada kehidupan kita, seringkali kita meremehkan doa ini. Mungkin kita merasa cukup berdoa pada waktu bangun tidur saja. Berdoa untuk keseluruhan kehidupan kita di hari itu. Baru nanti kalau mau tidur malam berdoa lagi. Cukup 2 kali berdoa. Atau doa-doa pendek-pendek di dalam rangka kita melakukan hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Bahkan seringkali juga di dalam kita beribadah bersama, ada pengalaman juga ini. Seorang warga yang senantiasa ketika liturgi itu sudah sampai kepada doa syafaat, itu menjadi suatu hal yang istimewa bagi dirinya. Karena demikian pendeta atau pengkhotbah di atas mimbar sudah memulai doa syafaat itu, maka dia meninggalkan tempat ibadah itu. Entah mau ke belakang, atau bahkan ada yang mengaku dia meninggalkan doa syafaat itu untuk merokok di luar gereja. Karena dia tahu doa syafaat itu lama biasanya. Apalagi kalau dia sudah hafal ya. Wah, ini kalau Pak Herjanto yang berdoa pasti lebih dari 10 menit ini. 1 batang rokok cukup di luar. Keluar dia. Pada saatnya sebelum amin sudah masuk. Tapi yang di dalam pun tidak lepas dari sikap lepas konsentrasi. Ketika katakanlah doa dimulai dengan Bapa yang Maha Kudus yang ada di kerajaan surga dan lain sebagainya, dia masih mendengarkan, tapi setelah itu dia tidak mendengar lagi apa isi doa itu. Mengapa demikian? Ya pikirannya itu melantur kemana-mana, dan ini kelemahan manusia. Ketika dia ada di dalam kebersamaan di mana seseorang memimpin doa, apalagi itu doa syafaat yang dia sendiri sudah berasumsi pasti itu lama, maka pikiran melantur itu menjadi suatu kebiasaannya. Entah melantur berpikir tentang apapun juga, tapi kalau zaman sekarang mungkin berpikirnya tentang banyak hal akibat pandemi COVID-19. Baru nanti terdengar doa itu kembali ketika sudah sampai doa ini kami sampaikan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Seringkali kita mengabaikan doa. Namun melalui apa yang didoakan Yesus, walaupun itu merupakan bagian kecil dari doa syafaatnya, kita semua diundang untuk benar-benar menghargai doa, nilai doa. Karena seperti tadi dikatakan bahwa doa itu adalah sarana relasi kita dengan Tuhan, cara kita berhubungan dengan Tuhan, cara kita menyampaikan segala sesuatu di dalam diri kita kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang menjadi sumber kehidupan kita yang memang senantiasa berkenan supaya kita tidak pernah jauh daripadanya. Oleh karena itu Rasul Paulus pun di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, di sana dikatakan, tetaplah berdoa. Singkat sekali, tetaplah berdoa. Dalam bahasa Jawa yang lama disebut ojo pegat anggonmu ndedonga.
ojo pegat anggonmu ndedonga. Suatu perintah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Terutama bagi kita sekarang, saudara, yang hidup di zaman ini atau di dalam situasi yang memang menyulitkan hidup kita semua. Sudah 2 bulan kita mencoba untuk melawan coronavirus ini. Sudah 2 bulan kita stay at home, berada di rumah. Dan rupa-rupanya 2 bulan di dalam rumah pun itu memunculkan hal-hal yang negatif di dalam kehidupan kita. Di antaranya kebosanan, di antaranya juga keinginan untuk segera mendapatkan pekerjaan kembali karena juga banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Sehingga ketika satu tradisi di dalam kehidupan bangsa ini segera akan disongsong, sungguh sulit ternyata untuk melawan pandemi ini secara bijak, secara hati-hati, secara waspada. Kita melihat kerumunan baik yang sudah terjadi, entah itu di bandara, entah itu di pasar-pasar, dimanapun, yang seolah-olah saat ini pakaian baru itu jauh lebih penting dari keselamatan diri sendiri. Di tengah situasi yang demikian, Presiden kita Bapak Jokowi juga mengajak supaya kita mulai berdamai dengan virus corona itu. Berdamai di sini adalah maksudnya bahwa virus corona itu memang tidak akan pernah bisa musnah sama sekali. Artinya kita semua diajak bahwa ada situasi baru, ada kehidupan baru yang harus kita jalani di masa depan. Istilah normal yang baru, hidup normal yang baru atau new normal itu sekarang mulai kita kenal. Memang kita akan hidup normal lagi, tetapi kita sekarang bersama-sama dengan makhluk yang lain yang bernama virus corona itu, yang ternyata sangat membahayakan hidup kita. Oleh karenanya, di dalam situasi baru, di dalam normal baru ini sebenarnya kita diajak untuk melawan, namun sekaligus sambil beradaptasi. Untuk melawan, namun sekaligus diajak sambil beradaptasi. Melawan virus corona, tetapi juga beradaptasi untuk hidup bersama-sama virus corona itu. Protokoler kesehatan itu yang akan menjadi warna yang baru di dalam kehidupan atau di dalam normal baru itu. Itu yang akan jauh lebih utama di dalam nilai kehidupan kita nantinya, supaya kita dapat menjalani hidup secara normal. Kalau dalam ibadah di gedung gereja sebelum ini kita dapat duduk berdempet-dempetan, tetapi nantinya kita tidak bisa lagi demikian. Tetap ada physical standing, tetap harus memakai masker, masing-masing tetap harus menjaga kesehatannya sedemikian rupa. Menjadi suatu kebiasaan, menjadi suatu kehidupan normal yang baru itu. Nah, melalui kehidupan normal yang baru itu tentunya kita diajak untuk senantiasa berharap yang terbaik, namun sekaligus menyiapkan yang terburuk.
Doa Yesus untuk murid-muridnya juga demikian. Mengharapkan yang terbaik untuk murid-muridnya. Namun sebenarnya di situ Tuhan Yesus juga menyiapkan kondisi yang terburuk bagi murid-muridnya. Di dalam hal yang terbaik, di dalam hal yang terburuk, satu hal yang kita tidak boleh lupa. Allah, sumber kehidupan kita. Dia yang memberi kita nafas hidup. Oleh karenanya jangan tinggalkan Allah. Tetaplah berdoa. Ojo pegat, ojo kendat anggonmu ndedonga. Ini satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh karenanya saudara-saudara, marilah kita tetapkan hati kita untuk menjalani situasi yang baru. Menjalani kehidupan normal yang baru. Dengan memiliki harapan yang terbaik. Namun sekaligus menyiapkan untuk yang terburuk pula. Dengan tetap mengandalkan Allah, sumber kehidupan kita, yang memberikan nafas hidup bagi kita. Dialah yang punya hidup kita. Maka mari kita jalani kehidupan yang baru nantinya dengan tetap penuh sukacita, tetap penuh syukur, karena memang itulah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus memelihara kehidupan kita senantiasa. Amin. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengungkapkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita datang kepada Tuhan, kita persekutukan iman kita di dalam doa syafaat. Kami naikkan puji syukur kami ya Tuhan, karena Engkau telah berkenan untuk hadir di tengah kehidupan kami. Melalui ibadah kami ini Engkau telah berkenan untuk menyapa kehidupan kami dengan firman-Mu. Mengingatkan kepada kami semua bagaimana kami harus menjalani hidup ini. Mengingatkan kepada kami semua bagaimana Engkau senantiasa berkenan supaya kami senantiasa terhubung dengan Engkau saja Tuhan. Karena sebenarnya lah Engkau adalah nafas hidup bagi kehidupan kami.
Oleh karenanya ya Tuhan, kami mohon di dalam segala kelemahan kami, kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan menolong dan menguatkan kami, memampukan kami untuk senantiasa tetap berdoa. Karena doa menjadi satu sarana di dalam kami menjalani kehidupan sebagai ciptaan-Mu. Tolonglah Bapa, tolonglah kami semua, agar kami boleh senantiasa mengandalkan doa-doa kami. Di dalam kami ingin senantiasa terhubung dengan-Mu saja. Kami serahkan Bapa kehidupan kami hanya kepada-Mu saja. Pada kesempatan ini pula kami ingin berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Terutama untuk saudara-saudara kami umat Muslim se-Indonesia yang pada hari ini bersama-sama merayakan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kiranya perayaan iman mereka boleh juga kami hayati sebagai perayaan iman bangsa Indonesia. Sehingga segala sesuatunya ya Bapa boleh berlangsung dengan baik. Sekalipun situasinya sungguh sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun biarlah melalui perayaan Idul Fitri 1441 Hijriah ini, kami semuanya, tidak hanya saudara-saudara kami umat Muslim, namun juga kami semuanya mendapatkan makna yang baik. Di dalam kami ingin senantiasa menguduskan hidup kami. Oleh karenanya ya Bapa, karena kelemahan kami, karena kekurangan kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami semua, menolong bangsa ini, agar bangsa ini benar-benar menjadi bangsa yang kudus di hadapan-Mu, yang senantiasa mau menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami bersama. Pimpinlah dan berkatilah para pemimpin bangsa ini. Presiden dengan pembantu-pembantunya di kabinet, maupun juga pimpinan-pimpinan bangsa yang lain, kiranya dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sekalipun tantangannya begitu sulit. Namun biarlah Bapa, Engkau sendiri dengan kasih-Mu, semuanya itu boleh Engkau nyatakan di dalam kehidupan bangsa ini, bahkan kehidupan dunia yang sedang melawan pandemi COVID-19 ini. Kiranya segala usaha manusia untuk dapat menemukan vaksin yang tepat, Engkau berkati, agar semuanya itu nanti dapat berhasil dengan baik. Namun juga kami semua yang harus hidup dengan kenyataan kehidupan yang baru juga. Kehidupan normal yang baru, yang lebih mengutamakan protokol kesehatan bagi kami semua. Kiranya itu juga bisa menjadi satu kebiasaan yang boleh kami taati, sehingga sekalipun kami harus hidup bersama dengan virus corona, namun itu semua dapat menjadikan kami lebih dekat kepadamu. Karena kami percaya Engkaulah Allah sumber kehidupan kami. Kami serahkan juga Bapa, gereja-gereja-Mu, termasuk gereja-Mu di GKJ Joyotiningrat ini. Di dalam, khususnya di dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia, yang boleh membangun kebersamaan mencapai usia yang ke-70. Kiranya gereja-gereja-Mu di tengah bangsa ini juga dapat berperan serta di dalam bangsa ini menghadapi berbagai macam tantangannya. Kiranya gereja-gereja-Mu makin terbuka, makin bisa bersikap inklusif,
untuk bersama-sama dengan masyarakat di mana kami hidup, menjawab segala tantangan zaman ini. Tolonglah Bapa, agar kami semua boleh menjadi bagian dari kerajaan-Mu yang Engkau tempatkan di tengah dunia, di tengah bangsa Indonesia ini, dengan dapat menjalankan tugas pengutusan-Mu dengan baik. Kami serahkan Bapa, kebersamaan kami sebagai suatu gereja kepada-Mu saja. Kami juga menyerahkan secara khusus jemaat-Mu di GKJ Joyotiningrat ini, agar di dalam menghadapi kehidupan yang berbeda saat ini, kami tidak mudah untuk putus asa, tetapi mampukanlah kami, agar kami juga dapat inovatif dan kreatif di dalam menghadapi tantangan ini, agar dengan demikian melalui kebersamaan kami, melalui ibadah-ibadah online kami pun senantiasa Engkau ingatkan perubahan-perubahan kehidupan itu memang tidak terlepas dari perkenan-Mu, agar kami juga senantiasa ingat kepada-Mu, agar jemaat di GKJ Joyotiningrat ini senantiasa ingat kepada-Mu dan senantiasa mau untuk membangun relasi yang baik dengan-Mu saja. Sehingga dengan demikian keberadaan kami juga dapat menjadi alat-alat-Mu di dalam Engkau memelihara dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Demikianlah doa kami yang semuanya ini kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan pada saat ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-13 sampai 14 yang berbunyi demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita aturkan persembahan kita dengan bersama menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 147, bait yang pertama, di sini aku bawa. Terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaturkan persembahan kita di dalam doa persembahan. Allah Bapa kami, Allah sumber pertolongan dan pengharapan kami, Bapa yang kami puji dan kami muliakan di dalam Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas segenap kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami, atas segenap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami, terkhusus di dalam kami menghadapi masa-masa yang sulit, di masa-masa kami harus berjuang untuk hidup bersamaan dengan kami melawan virus corona ini ya Tuhan. Kami bersyukur atas segenap berkat pemberian Tuhan, kami bersyukur atas segenap kesehatan yang Tuhan beri bagi kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai dan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami.
Saat ini secara khusus kami hendak bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan beri di dalam kami, hendak mengaturkan sebagian dari apa yang sudah Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Kami mohon kiranya Tuhan sendiri yang memberkati dan menyucikan persembahan kami ini agar boleh layak dan boleh berguna bagi kemuliaan nama Tuhan, terkhusus di rumahmu ini, di GKJ Jawa Diningratan ini. Kami hendak berdoa bagi segenap pribadi yang bertugas untuk mengelola persembahan ini. Kami mohon Bapak berikan roh hikmat, roh kebijaksanaan agar nantinya boleh mengelola persembahan ini dengan baik dan nantinya boleh berguna bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Bapak, apabila sebentar lagi kami akan undur dari ibadah ini, kami hendak melanjutkan kehidupan kami mohon kiranya Tuhan sendiri yang memberikan dan menyertai kami, berikanlah roh-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan sendiri yang menyertai agar kami boleh melanjutkan kehidupan kami dan melalui penyertaan Tuhan kami boleh senantiasa beroleh hikmat dan kebijaksanaan yang baru di dalam kami menghadapi dan hidup bersamaan dengan coronavirus ini, agar kami boleh senantiasa berlaku bijak, agar kami boleh senantiasa menjaga kesehatan kami semua hanya dari Tuhan saja. Tuhan, demikianlah doa yang tiada sempurna ini yang kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita terima pengutusan Tuhan. Saudara, dunia ini penuh dengan tantangan dan godaan. Oleh karena itu, teruslah hidup dekat dengan Tuhan. Kami mau terus hidup bersama Tuhan. Sekarang kita akan undur dari tempat ini. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Allah sumber damai sejahtera, menguduskan kamu seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Amin. Amin.